Jumpa lagi di Tribu TV. Ya, laptop Evo 3rd Edition yang satu ini agak beda dibandingkan dengan laptop Evo 3rd Edition yang pernah kami uji sebelumnya. Prosesor yang ini pakai U-series, bukan P-series atau H-series. RAM-nya 32, bukan 16. Kameranya 5 megapiksel, udah bukan 1080p lagi. Ya, yang kali ini kami uji adalah HP Spectre X360 14EF0005TU. Ini adalah sebuah laptop premium yang menariknya harganya bisa lebih murah dibandingkan pendahulunya. Oke, ini adalah HP Spectre X360 14, keluaran tahun 2022. Ini memang menawarkan banyak sekali peningkatan, walaupun kalau dilihat dari penampilannya masih mirip dibandingkan dengan pendahulunya. Sama-sama berkelas yang satu ini ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya dari prosesornya dulu. Yang dipakai adalah Intel Core i7 1255U di sini. Ini sesuai dengan syarat Evo ya, harus pakai Intel Core generasi 12 untuk Evo yang 3rd Edition. Codename-nya Alder Lake, fabrikasinya Intel 7, base power-nya 15 watt. Ini kalau memang base power-nya 15 ya. 10 core, 12 thread, 2 performance core atau P-core dengan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 12 mega. Lalu untuk integrated graphics, dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Sesuai dengan syarat Evo, harus pakai Iris Xe Graphics. Untuk RAM-nya dia pakai 32 GB LPDDR4X 4266 MHz langsung dual channel. Iya, ini adalah laptop Evo dengan kapasitas RAM terbesar yang pernah kami review selama ini. RAM-nya ini udah onboard ya, nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi udah 32 GB, kayaknya nggak perlu di-upgrade juga. Ini sesuai dengan syarat Evo. Minimumnya adalah 8 GB dual channel. Ini 32 GB dual channel. Untuk storage, 1 TB SSD M.2 NVMe dengan jalur PCIe Gen 4x4. Lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo ya, yang harus SSD NVMe minimum yang 256 GB. SSD ini juga dilengkapi dengan lempengan heatsink pendingin, jadi suhunya terjaga di sini. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211. Tentunya support Wi-Fi 6E yang dapat menggunakan band 6 GHz, 5 GHz, dan juga 2,4 GHz. Dan dia udah support gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya udah langsung versi 5.3. Sesuai dengan syarat Evo terbaru, sudah Wi-Fi 6E di sini. Kapasitas baterainya ada di 66 Wh. Untuk OS tentunya pakai Windows 11 ya. Nah, body ini form factor-nya adalah convertible atau 2-in-1. Laptop ini dapat diubah jadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat. Materialnya aluminium. Warnanya ini namanya Nightfall Black. Seperti disebutkan ya, penampilannya mirip dengan pendahulunya. Perbedaan paling kentara kami temukan pada sisi pinggir body yang tidak lagi menggunakan bentuk jam cut dengan copper lux accents. Bentuk pinggiran body sekarang dibuat agak melancip tapi tidak terasa tajam dengan pale brass accent di sini. Secara keseluruhan, DNA penampilan laptop kelas premium dari HP tetap terasa sih di laptop ini. Cantik banget memang. Ukurannya panjang 29,8 cm, lebar 22 cm, dan ketebalan hanya 1,69 cm. Bobotnya, laptopnya aja di 1,38 kg, chargernya ringan juga di 198 gram. Ini adalah charger tipe Type-C 65 watt, jadi bisa dipakai buat ngecas handphone juga. Total bobotnya kalau dibawa-bawa hanya 1,57 kg. Untuk display, ini walaupun ada angka 14 di nama produknya, tapi ukuran layar laptop ini sebetulnya adalah 13,5 inci. Nggak besar-besar amat, tapi juga tidak terlalu kecil. Tentunya ini adalah layar touchscreen. Selain dengan jari, layar sentuh ini juga dapat dioperasikan dengan HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen. Jadi lebih mudah ya kalau mau gambar atau mau nulis catatan ya, itu mudah sekali di sini. Nah, pastinya stylus yang tadi itu juga disertakan dalam paket penjualannya. Jadi nggak perlu beli terpisah ya. Oke, stylus ini mendukung Microsoft Pen Protocol dengan 4096 tingkat tekanan. Untuk daya tahan baterai diklaim sampai dengan 30 hari dan dapat diisi kembali melalui konektor USB-C. Untuk penyimpanannya, stylus ini dapat ditempelkan pada sisi samping bodi dengan magnet atau dapat ditempatkan pada sleeve bag yang juga disertakan pada paket penjualan.
Untuk layar, resolusinya adalah 1920 kali 1280 pixel. Jadi aspek rasionya bukan 16:9 ya, ini 3:2. Yang satu ini membuat tampilan layarnya jadi memang lebih luas secara vertikal. Jadi cocok banget buat yang kerja pakai spreadsheet seperti Excel misalnya, atau programming, atau ngetik dokumen, baca website, dan banyak lagi. Karena ya enak ya, layarnya lebih tinggi aja gitu. Ini adalah panel IPS. Menurut HP, panel ini tingkat kecerahannya adalah 400 nits dengan color gamut 100% sRGB. Kalau kami ukur, hasilnya kecerahannya ternyata di 411 nits saat berada dalam ruangan. Sedikit lebih tinggi dari klaimnya ya. Sementara untuk gamut coveragenya ada di 95,8% sRGB dan gamut volume di 102,6% sRGB. Jadi layar ini cocok untuk content creation, baik untuk editing video maupun foto juga. Disediakan software HP Display Control untuk mengubah profil warna dengan pilihan default, photos and videos, dan native. Layar laptop ini punya permukaan glossy yang memang wajar sih untuk sebuah layar touchscreen. Walaupun akan memantulkan sedikit bayangan di permukaan, tapi ini justru membuat warna yang ditampilkan jadi cemerlang di sini. Permukaan layar laptop ini dilapisi juga dengan Corning Gorilla Glass NBT, jadi lebih tahan terhadap goresan. Untuk bingkai layarnya sudah menggunakan desain Micro Edge Display yang tipis di kedua sisinya. Ini sesuai dengan syarat Evo ya, bingkainya harus tipis. Nah, berbeda dengan laptop Evo 3rd Edition lainnya yang kameranya 1080p 30fps dan bahkan ada yang 720p juga ya. Laptop yang ini dilengkapi dengan kamera infrared 5 megapiksel. Kemampuan perekamannya memang 1080p 30fps untuk video, tapi untuk fotonya 5 megapiksel nih. Kamera di laptop ini juga dilengkapi dengan kemampuan seperti auto frame yang akan secara otomatis memposisikan wajah penggunanya di tengah layar walaupun posisi pengguna tidak tepat di tengah layar atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Lalu punya lighting correction yang secara otomatis memperbaiki pencahayaan sehingga wajah pengguna jadi lebih jelas terlihat ya. Kemudian ada appearance filter yang pada dasarnya semacam filter beautify lah untuk wajah. Laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dengan kemampuan AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression yang merupakan persyaratan Evo. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, bisa dilihat di sekitar saya lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali. Jadi bagaimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di sekitar saya lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali. Jadi bagaimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, ini adalah hasil rekaman video dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop HP Spectre X360 14. Jadi gimana hasilnya? Nah, untuk audio, laptop ini menggunakan solusi audio dari Bang & Olufsen dengan 4 buah speaker yang arah keluarannya ke bawah. Disediakan software Bang & Olufsen Audio Control untuk mengubah profil suara dan equalizer. Nah, suara yang dihasilkan speaker di laptop ini ternyata lantang dan kualitasnya oke banget. Ini jernih bener ya. Kelantangannya ini bahkan bisa bersaing dengan laptop gaming loh. Oke, kita beralih ke konektor. Di kiri ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps yang mendukung fitur HP Sleep and Charge. Di kanan ada satu micro SD card slot ya. Lalu ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah dukung USB 4, power delivery, display out dengan protokol DisplayPort, dan HP Sleep and Charge. Ini sesuai dengan syarat Evo ya, harus ada Thunderbolt-nya dan Thunderbolt-nya Thunderbolt 4. Nah, kalau konektornya kurang, pada paket penjualan itu disertakan aksesoris HP Elite USB-C Hub yang menyediakan tambahan konektor. Di sini ada satu USB 2.0, satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, satu HDMI, dan satu USB-C untuk ngecas laptopnya. Nah, konektor yang terakhir ini membuat laptopnya tidak perlu kehabisan colokan ya. Jadi kita bisa nyolokin adapternya ke USB hub-nya dan USB hub-nya nempel ke USB Type-C ya. Jadi nggak habis USB Type-C-nya, malah nambah di situ. Oke, untuk keyboard, desain dan tata letak keyboard di laptop ini tetap mirip seperti HP Spectre X360 keluaran tahun lalu yang hadir tanpa tombol kontrol di sebelah kanan. Akan tetapi cukup disayangkan tombol home and page up page down yang dulu ada di sisi pinggir kanan sekarang sudah dihilangkan. Tentunya, keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlit warna putih. Dan ini adalah syaratnya Evo ya, harus punya backlit. Nah, di sini ada 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menggunakan tombol F4. Untuk touchpad, posisi touchpad itu cenderung center to body. Untuk ukuran touchpadnya tergolong besar ya, memanjang dari tombol spacebar hingga Alt yang kanan. Walaupun demikian, aktivitas mengetik ternyata masih cukup nyaman karena telapak tangan ternyata nggak terlalu mudah masuk ke dalam area touchpad.
Tentunya ini adalah precision touchpad yang memenuhi syarat EVO juga. Nah, untuk security, laptop ini dilengkapi dengan 2 sistem pengamanan biometrik, yaitu dengan pengenalan wajah dan juga pakai sidik jari. Nah, sensor sidik jari ini terletak di tempat yang seharusnya adalah tempatnya tombol kontrol kanan, ya. Nah, sesuai dengan syarat EVO nih semuanya nih, ada pengamanan biometrik. Untuk fitur pengamanan lainnya adalah penutup kamera yang diaktifkan dengan menekan tombol berlogo kamera di sebelah kiri tombol power. Saat diaktifkan, akan muncul semacam lapisan penutup di depan kamera dengan motif garis hitam putih. Selain itu, modul kamera juga tidak dapat dideteksi oleh Windows, jadi lebih aman nih. Pencet tombolnya, Windows udah nggak tahu bahwa ada kamera di situ ya. Lanjut untuk cooling system. Laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Udah kayak laptop gaming nih ya. Untuk arah pembuangannya menuju ke belakang. Kita uji performanya sekarang ya. Laptop ini dilengkapi dengan 6 profil performa yang dapat dipilih melalui software HP Command Center dengan pilihan Smart Sense, Balance, Performance, Cool, Quiet, dan Power Saver. Oke, sekarang kita coba dengan Cinebench R15, kita looping 20 kali, kita lihat skornya berapa. Skor tertinggi yang dicapai di mode Smart Sense adalah 1239 poin. Dan kalau kita pakai mode Performance ada di 1448 poin. Sementara itu untuk skor yang bisa dipertahankan, kami temukan di kisaran 1000 sampai 1020 poin saat di mode Smart Sense. Nah, kalau pakai mode Performance, skor yang bisa dipertahankan itu rata-rata di kisaran 1300-an poin. Walaupun sesekali turun sedikit di bawah 1300-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya di mode Smart Sense, suhu prosesor sempat mencapai 96 derajat Celcius di awal, kemudian dia turun dan stabil di 67-70 derajat Celcius. Sementara di mode Performance, lagi-lagi dia mencapai 96-97 derajat Celcius, lalu dia turun sampai akhirnya stabil di kisaran 90-93 derajat Celcius. Jadi di sini terlihat ya, sistem pengamannya bekerja dengan baik. Nah, saat kita tidak menggunakan charger, kita cek lagi performance-nya dan skor sempat berada di 1200-an poin di awal pengujian sebelum akhirnya naik ke kisaran 1320 sampai 1350 poin. Jadi performance-nya mirip antara pakai charger atau pakai baterai saja, dan ini sesuai dengan syaratnya EVO. Oke, sekarang kita lanjut pengujiannya pakai Blender gimana? Boleh dong, coba pakai Blender ya. CPU rendering dengan Blender ini selesai dalam waktu 4 menit 52 detik. Sementara itu kan ada Thunderbolt ya. Jadi kalau kita tambahkan eksternal GPU di Thunderbolt-nya yang isinya adalah RTX 3070 Fe, waktu render dengan akselerasi kuda mencapai 20 detik saja. Mantap ya. Nah, suhu kerjanya pada saat kita menjalankan hanya CPU rendering di mode performance, suhu prosesor sempat mencapai kisaran 96 sampai 97 derajat Celcius sebelum akhirnya turun sedikit di bawah 95 derajat Celcius menjelang akhir pengujian. Jadi, kalau laptop ini mau dipakai untuk 3D modeling atau 3D rendering, sebaiknya tambahkan eksternal GPU, jadi beban kerja ke prosesor jadi lebih ringan. Lagian siapa juga yang pakai laptop tipis ini hanya laptopnya doang begini dipakai buat 3D rendering. Paling nggak kalian punya eksternal GPU lah ya. Di situ tiba-tiba nanti performanya jadi mantap ya. Oke, sekarang kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Kalau kita render video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 10 menit 27 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 6 menit 29 detik. Tapi ingat, kita masih punya eGPU. Kita tancap lagi eksternal GPU kita. Dengan eGPU ini semua selesai dalam waktu 2 menit 34 detik. Mantap ya. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, pakai software only selesai dalam waktu 2 menit 27 detik. Pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 44 detik. Udah mantep nih sebetulnya. Tapi kan ya lagi-lagi kita tancap lagi eksternal GPU-nya dan ini selesai dalam waktu 47 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat 4K video export pakai OpenCL di mode performance, suhu prosesor itu bergerak di kisaran 77 sampai 83 derajat Celcius saja. Jadi cukup aman di sini ya. Kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing yang free. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik, render selesai dalam waktu 12 menit 50 detik. Sementara kalau kita pasang eGPU yang tadi lagi, ini semua selesai dalam waktu 5 menit 23 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps, ini semua selesai dalam waktu 3 menit 48 detik. Sementara kalau kita tambahkan RTX 3070 Fe via eGPU-nya, selesai dalam waktu 1 menit 35 detik. Nah, suhunya gimana? Di mode performance, suhu prosesor sempat beberapa kali nyentuh 100 derajat Celcius di awal pengujian. Setelah itu, prosesornya suhunya turun perlahan hingga mencapai 70-80 derajat Celcius, kemudian balik lagi ke 80 dan balik lagi ke 70-80 derajat Celcius. Untungnya, kalau menggunakan mode Smart Sense, suhu prosesor itu dapat dipertahankan terus-terusan di 60-70 derajat Celcius saja.
Oke, sekarang kita beralih ke gaming ya. Tapi gaming pakai integrated graphics dulu. Nah, kalau laptop tipis dan mungil ini dipakai buat main game gimana? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di GTA 5 ini ya, suhu kerja selama 30 menit main game ini, saat menggunakan mode performance, terlihat bahwa prosesor dan IGP-nya mengalami pergerakan naik turun di rentang 74-91 derajat Celcius terus-menerus. Sepertinya performance-nya dilepas, ditahan, dilepas, ditahan. Bagus ya ini, lucu ya. Grafiknya jadi lucu seperti ini. Nah, untuk suhu permukaan bodinya, 30 menit main GTA 5, di area keyboard suhu paling panas ada di kisaran tombol Y dengan suhu sekitar 41 derajat Celcius. Untungnya, area keyboard yang lainnya suhunya aman di bawah 40 derajat Celcius. Sementara suhu bodi paling panas ada di sisi sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 42 derajat Celcius. Tentunya kalau palm rest sih aman di bawah 35 derajat Celcius semua ya. Nah, kan masih ada Thunderbolt-nya, jadi kita tancap lagi eksternal GPU kita. Nah, jadi kita uji juga performa gaming di laptop ini kalau pakai eksternal GPU yang RTX 3070 Fe. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, mantap. Kita lanjut ke storage test sekarang ya. Dengan Crystal Disk Mark kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 6922 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 4003 Mbps. Ini adalah performa yang tinggi yang kita harapkan dari sebuah SSD PCIe Gen 4. Untuk baterai life kita menggunakan mode Smart Sense dengan brightness 50% dan volume 25%. 1080p video playback selesai dalam waktu 17 jam 5 menit. Wow. Ini irit sih, 17 jam. Irit banget ini. Ini kalau mau dibilang sesuai dengan standar Evo, ini sudah kelewat. Karena Evo hanya menyarankan 9 jam aja dengan layar Full HD. Ini 17 jam. Udah kayak handphone ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke charging. 30 menit pertama kita dapat 41%. Sementara untuk ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu 2 jam 25 menit. Ini masih terhitung normal walaupun sedikit di atas rata-rata. Nah, untuk harganya, untuk unit yang kami uji, ini namanya juga laptop kelas premium. Paling premiumnya bahkan dari HP ya. Yang ini harganya adalah 26.999.000. Nah, buat yang nggak butuh RAM 32GB, itu ada varian lain yang juga pakai Core i7 1255U, RAM-nya 16GB, SSD 1TB, layarnya OLED 3K, 100% DCI P3. Lucunya, dengan mengorbankan RAM dan dapat layar lebih bagus, harganya sama. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana ya. Ya siapa tahu kalau kalian punya eGPU dan butuh performa ekstra, ya ambil yang 32GB. Ya nggak? Bisa jadi gitu ya. Oke, untuk bonus pembelian ada stylusnya, ada USB-C hub-nya, ada sleeve bag, dan ada Microsoft Office Home and Student 2021 tentunya. Untuk garansinya itu 2 tahun dan dilengkapi dengan Accidental Damage Protection atau ADP. Nah, ADP ini mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik ya. Tentunya ada juga kelalaian pengguna yang nggak di-cover oleh ADP-nya ini. Misalnya korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, atau dicuri atau hilang. Ya, itu salah sendiri ya kalau itu ya. Nah, klaim ADP ini bisa dilakukan di HP Service Center terdekat dengan membawa laptop serta KTP dan bukti pembelian. Penggantian spare part itu bisa berlaku 1 kali setahun atau 2 kali dalam 2 tahun. Total biaya perbaikannya syaratnya itu tidak boleh lebih dari harga laptopnya ya. Nah, oke. Hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, suhu kerja prosesor agak tinggi di mode performance. Jadi kalau mau pakai mode performance, pastikan suhu ruangannya benar-benar dingin. Tapi ingat, ini terjadi pada saat kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebetulnya kurang begitu make sense dijalankan di laptop yang tipis seperti ini, ya. Dan tentunya ada mode lain, ada mode Smart Sense yang tentunya lebih dingin di situ. Lalu kemudian harganya memang terlihat agak tinggi untuk prosesor yang digunakan. Tapi balik lagi, sebuah laptop itu tidak bisa hanya dilihat dari prosesornya aja. Kemampuannya, desainnya, segala macam fitur-fiturnya mesti diperhatikan. Ini kamera 5 megapiksel loh, ya. Oke, dari poin menariknya, dia sudah memenuhi kriteria Evo yang terbaru, ya. Dan dia multifungsi, bisa di laptop, bisa di tablet, namanya juga 2-in-1 ya. Prosesornya udah 10 core, performanya tinggi untuk laptop 2-in-1 sekecil dan setipis ini. Masih kuat buat gaming tipis-tipis tanpa tambahan eksternal GPU, jadi pakai IGP doang. Dan begitu pakai external GPU, langsung dia kuat untuk gaming AAA. Ya, prosesornya udah kenceng sih soalnya ya. Kapasitas RAM-nya juga untuk versi yang kita tes ini masif di 32 GB. SSD-nya udah PCIe Gen 4. Layarnya IPS 100% sRGB, ini cocok untuk content creator ya. Kalau kalian butuh, ada variasi satu lagi yang layarnya OLED. Ya, 3K OLED, lebih gila lagi itu ya. Dan untuk yang ini baterainya juga sangat irit di sini. Dia punya 2 Thunderbolt, Wi-Fi sudah Wi-Fi 6E dengan Bluetooth versi 5.3, kamera 5 megapiksel, fitur keamanannya lengkap banget. Bonusnya menarik dong di sini dan ada garansi untuk kelalaian pengguna. Ya, kalau dilihat dari tipe prosesornya saja, harga yang ditawarkan laptop ini memang mungkin terasa agak tinggi. Tapi di kelas harga yang setara, rasanya sulit menemukan laptop 2-in-1 lain dengan kapasitas RAM sebesar laptop yang kami uji kali ini. Jadi, jika kalian sedang mencari laptop Evo 3rd Edition yang kencang, fiturnya lengkap dan punya penampilan berkelas, HP Spectre X36014 keluaran tahun 2022 ini adalah salah satu pilihan yang cukup menarik di pasaran Indonesia saat ini. Saya Deddy Irfan, Jaga Review TV.